Coba bayangin deh, mengayuh sepeda sejauh 110 km. Ingat ya, ini bukan di trek balap yang mulus, dan pastinya bukan sekedar jalan-jalan sore biasa. Ini tuh benar-benar ujian ketahanan fisik ekstrem yang, luar biasanya, malah berubah jadi cerita epik tentang persaudaraan. Nah, di ulasan kali ini, kita bakal bedah sebuah catatan perjalanan nyata dari kota Sukabumi menuju pesisir selatan. Tujuan awalnya sih simpel banget, merayakan Hari Nelayan Ujung Genteng. Tapi apa yang terjadi antara garis start dan finish, mulai dari keringat yang terkuras habis, cuaca yang sama sekali nggak bersahabat, sampai sepeda yang hancur, ngebuktiin kalau perjalanan ini tuh jauh lebih dari sekedar gowes biasa. Ini benar-benar kisah murni tentang apa itu solidaritas. 110. Coba resapi angka itu bentar. Kalau kita naik mobil, jarak 110 km itu mungkin cuma butuh duduk santai 2 atau 3 jam sambil dengerin lagu kan? Tapi, gimana jadinya kalau kalian harus naklukin jarak sejauh itu murni cuma pakai tenaga dari kedua kaki kalian? Secara fisik, ini artinya belasan jam di atas sadel. Otot paha kerasa kayak terbakar, asam laktat numpuk, dan jantung dipaksa kerja ekstra keras di bawah teriknya matahari dan dinginnya malam. Terus pertanyaannya, pas rasa sakit mulai kerasa dominan dan rintangan mental datang bertubi-tubi, apa yang bakal terjadi sama sebuah tim? Apakah ego bakal ambil alih dan bikin mereka mencar? Atau justru kesulitan itu yang ngelas mereka jadi satu kesatuan yang gak bisa dipisahin? Lucunya, ujian pertama dari perjalanan ini ternyata bukan tanjakan terjal, tapi justru sesuatu yang sama sekali nggak bisa mereka kendaliin, waktu dan cuaca. Rencana awalnya, tim ini mau jalan jam 6 pagi, semangat masih menggebu-gebu dong. Tapi, alam kayaknya punya skenario sendiri nih. Jam 5 pagi buta, hujan deras tiba-tiba turun tanpa ampun. Buat pesepeda, hujan pagi sebelum perjalanan panjang itu ujian mental yang berat banget. Dinginnya nusuk tulang, jalanan licin, itu gampang banget bikin motivasi luntur bahkan sebelum mulai goes. Akhirnya beberapa anggota tertahan, kumpulnya pun ditunda. Dan baru jam 7 pagi, setelah tekad mereka diuji habis-habisan sama cuaca, roda akhirnya mulai berputar. Memulai hari yang bakal panjang banget, yang bakal nguras tenaga mereka sampai matahari terbenam di Surade, dan terus lanjut sampai larut malam. Kalau kita lihat secara geografis, rute ngebelah Jawa Barat bagian selatan ini sama sekali bukan garis lurus yang gampang. Ini tuh bentang alam liar yang maksa kita buat terus-terusan adaptasi. Dari ramainya titik kumpul di kota Sukabumi, mereka harus goes ngelewatin Pangleseran dan Bojong Lopang, pelan-pelan naik ke arah Lengkong. Nah, dari situ, elevasinya berubah drastis banget. Mereka harus nanjak rute Puncak Buluh yang curam, sebelum akhirnya dihempas lagi ke bawah menuju Jampang Kulon. Nggak berhenti di situ aja, mereka harus merayap masuk ke Surade, nembus Ciracap, sampai akhirnya bisa nyium aroma laut di ujung genteng. Setiap tempat yang dilewatin ini punya karakter medan yang beda-beda. Jarak sejauh ini tuh butuh lebih dari sekedar stamina yang kuat, butuh ketabahan dan, yang pasti, strategi ngatur tenaga yang super cerdik. Perjalanan panjang ini benar-benar kayak dua sisi mata uang yang beda banget. Di fase-fase awal dari start sampai daerah Lengkong, suasananya tuh berasa kayak lagi bulan madu. Aspalnya mulus, tikungannya asik banget, ditambah angin sejuk pagi yang bikin seger. Kowes juga masih kerasa ringan, dan canda tawa masih sering kedengeran di antara mereka. Tapi, realitas yang keras langsung nampar mereka pas masuk kawasan Puncak Buluh. Fase bulan madunya langsung hilang tak berbekas. Aspal mulus tadi diganti sama tanjakan-tanjakan nyiksa yang benar-benar meras keringat habis-habisan. Dan ironisnya nih, setelah susah payah sampai di puncak, hadiahnya malah bukan turunan mulus, tapi turunan tajam yang jalannya hancur lebur, penuh lubang dan batu-batu lepas. Transisi ekstrim ini benar-benar bisa ngancurin ritme siapa aja. Pas ngadepin turunan curam yang rusak parah di Puncak Buluh ini, fokus itu segala-galanya. Lengah sedikit aja pas lagi bermanuver di antara lubang dan batu, wah akibatnya bisa fatal banget. Otot lengan dan jari-jari tangan kerja keras nahan tuas rem. Tapi, di tengah ketegangan ngendalin sepeda di medan sebrutal itu, muncul skenario terburuk yang gak pernah dibayangin. Gimana coba rasanya kalau ternyata bukan fisik kalian yang nyerah duluan, tapi justru alat tempurnya yang hancur berantakan di tengah tempat antah berantah kayak gitu. Di titik terpencil itulah, daya juang salah satu anggota tim benar-benar diuji sampai batas maksimal. Bayangin, dia ngalamin mimpi buruk terbesar semua pesepeda. Rantainya putus, dan parahnya lagi, rear derailleur atau pengatur giginya patah total gara-gara medannya yang hancur. Kalau pakai akal sehat, ini tuh momen dimana kita angkat tangan, nyerah, dan tinggal manggil mobil evakuasi buat pulang. Udah nggak ada harapan lagi. Tapi yang terjadi, malah sebaliknya. Cuma pakai alat seadanya, mereka puter otak. Rantai yang putus disambung paksa tanpa rear derailleur. Jadi sepeda canggih bergigi banyak itu berubah wujud jadi sepeda single gear. Cuma satu gigi permanen yang beratnya minta ampun. Dan kerennya, dia nolak mentah-mentah buat dievakuasi. Dia maksain diri gowes pakai gigi tunggal di medan naik turun yang rusak parah itu, ngelawan rasa frustrasi dan capek yang luar biasa, cuma demi satu hal.
nyampe di garis finish bareng teman-temannya. Asli, ini luar biasa banget. Perjuangan gila-gilaan tadi akhirnya bawa rombongan sampai di wilayah Surade pas banget barengan sama kumandang azan maghrib. Banyak orang mungkin bakal milih buat stop dan ngudahin perjalanannya di situ aja. Tapi kenyataannya, setelah istirahat sejenak, perjalanan mereka ke arah Ciracap masih jauh banget dari kata selesai. Matahari udah benar-benar tenggelam, ninggalin mereka di tengah gelapnya malam yang pekat. Situasinya sekarang berubah total, dari yang tadinya cuma menantang, jadi sangat beresiko. Rasa capek yang udah numpuk belasan jam sekarang harus ketemu sama suhu udara yang mulai nusuk tulang dan jarak pandang yang makin terbatas. Setiap kayuhan di tengah gelap menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Kenapa? Karena bahaya sekecil apapun bisa fatal banget pas kondisi tubuh udah ada di titik kelelahan ekstrim. Di tengah pekatnya malam dan sunyinya jalanan, disitulah esensi murni dari solidaritas tim ini dapat panggung pembuktian terbesarnya. Pas mereka lagi susah payah merayap naik naklukin tanjakan Cikatulampa Cikarang yang super nyiksa, salah satu pesepeda akhirnya bener-bener nggak kuat lagi. Dia tumbang gara-gara kram otot yang parah banget. Sakitnya nggak usah ditanya lagi. Di situasi yang gelap, dingin, dan semua orang sama-sama capek parah, sebenarnya manusiawi banget kalau ada yang ngusulin, udah, tinggal aja dulu yang cedera buat nunggu mobil jemputan, yang lain lanjut biar cepet sampai. Tapi nggak buat tim yang satu ini. Semua roda otomatis berhenti. Sepeda disandarin ke pinggir. Seluruh rombongan milih nunggu di tengah kegelapan malam. Mereka ngerawat temennya yang cedera, sabar nungguin sampai kramnya mendingan. Gak peduli secapek apapun mereka, gak ada satupun yang nekat jalan duluan. Gak ada yang ditinggalin sendirian. Pengorbanan dan kesabaran tim ini akhirnya kebayar lunas. Setelah nembus malam, nyusurin trek gelap gulita, dan nekat motong jalur, akhirnya bayangan tempat istirahat mulai kelihatan. Tepat jam 8:30 malam, mereka sampai di rumah salah satu peserta. Semua penderitaan fisik sejauh 110 km itu kerasa luntur seketika, kebayar sama sambutan hangat yang udah nungguin mereka. Bayangin sensasinya ya, tenggorokan yang udah kering banget dan badan yang remuk, tiba-tiba diguyur sama air kelapa muda yang seger dan manis. Lega banget pastinya. Dan momen ini dipuncaki sama makan malam bareng yang benar-benar akrab. Mereka duduk lesehan, ngebentuk lingkaran, saling cerita, ketawa bareng, sambil nyantap makanan sederhana beralaskan daun pisang. Ini bukan sekedar makan malam biasa, ini tuh perayaan persaudaraan yang berhasil ngalahin rasa sakit di badan mereka. Besok paginya, semangat mereka udah balik penuh. Rasa kebersamaan dari malam sebelumnya masih kerasa banget pas mereka sarapan pagi, yang lagi-lagi disajiin hangat di atas daun pisang. Sarapan ini jadi bahan bakar penting buat rute terakhir mereka. Dengan tenaga yang udah balik, tim ini ngerapatin barisan buat dorongan pamungkas. Kayuan sepeda sekarang kerasa jauh lebih ringan. Mereka gowes ngelewatin pemandangan yang beda banget. Hamparan sawah kering di bawah sinar matahari pagi, masuk ke area pemukiman warga yang udah mulai sibuk, sampai akhirnya pelan-pelan kerasa embusan angin laut. Dan puncaknya, ban sepeda mereka akhirnya nyentuh aspal pesisir ujung genteng. Mereka sukses sampai di destinasi utama. Tapi jujur aja, yang paling penting itu bukan tentang tempatnya, melainkan fakta bahwa mereka sampai di sana persis dengan kondisi pas mereka berangkat, sebagai satu tim yang utuh, tangguh, dan nggak bisa dipecah belah. Kisah gowes epik 110 km ke ujung genteng ini benar-benar ninggalin satu pemikiran yang ngena banget. Perjalanan ini ngajarin kita kalau suksesnya sebuah perjalanan itu nggak melulu diukur dari seberapa cepat kita nyentuh garis finish, tapi tentang sama siapa kita ngelewatin prosesnya. Pas rantai sepeda putus di tengah jalan, pas jalanan yang kita lewatin hancur dan bikin frustrasi, atau pas kita udah benar-benar nggak bisa jalan gara-gara kram di tengah malam yang gelap, solidaritas dan kebersamaan itulah yang bikin roda kita bisa terus berputar. Jadi, buat nutup pembahasan ini, mari kita renungin satu hal ini bareng-bareng. Dalam perjalanan hidup kalian yang panjang dan kadang gak ketebak ini, siapakah orang-orang yang bakal dengan tulus nungguin kalian di dalam kegelapan dan gak akan pernah kepikiran buat ninggalin kalian di belakang?